tantangan ya mungkin secara global keseluruhan, hampir semua TPA di Indonesia mungkin itu pasti rawan konflik. Banyak masalah yang timbul karena efek dari TPA. Kita sebagai pengelola istilahnya kan, sebisa mungkin meredam, meminimalisir masalah atau konflik yang timbul. Makanya kan untuk tantangan ya, gimana supaya TPA ini tetap berjalan, tetap sesuai prosedur dengan tidak mengabaikan wilayah terdampak kayak masyarakat sekitar. Makanya kita ada penanganan kayak kolam lindi, terus sebelum dibuang ke saluran irigasi ya, itu kita olah dulu. Terus untuk penanganan sampahnya, kita uruk supaya tidak ya mengurangi bau lah. Untuk SOP di TPA, sampah dari sumber itu dari rumah tangga diangkut pakai gerobak atau mungkin langsung ke armada sampah, biasanya ditampung ke depo, terus diangkut ke TPA. Itu nanti kita ada penimbangan. Kita penimbangan udah sistem komputer, pakai aplikasi. Jadi data-data armada yang masuk ke TPA itu sudah didata sebelumnya. Jadi AB sekian, ini sopirnya siapa, sampah dari mana, berat kosong kendaraan berapa, itu udah diinput. Jadi nanti ketika masuk jembatan timbang, operator jembatan timbang kita tinggal masukin plat AB sekian, nanti udah tertera di situ. Berat bersih atau netonya berapa itu udah tertera. Dan untuk TPA itu kan kita ada yang dinas dan non dinas ya. Untuk yang dinas kita sistemnya tagihan retribusi, jadi kita tiap bulan saya kirim data hasil timbangan itu, kita kirim ke kabupaten kota untuk penagihan. Sedangkan untuk yang non dinas atau kita sebutnya swasta, itu diberlakukan tarif di tempat, jadi langsung bayar. Itu per tonnya sekarang 78.000 per ton sampah masuk. Setelah kita timbang, kita arahkan ke dermaga. Dermaga kita bongkar, nanti terus didorong dengan alat berat. Kita ada eksavator, juga ada bulldozer. Jadi kita dorong dengan alat berat, kita tempatkan di titik yang kita inginkan, diratakan, dipadatkan, ketinggian sekitar 2 meter, kita timbun tanah 30 cm. SOP-nya seperti itu. Jadi perlu diketahui, untuk penanganan sampah dari sumber, kebetulan yang masuk TPA Piungan ini kan 3 wilayah, dari Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Jadi sampah yang dari sumber, dari rumah tangga ke depo, ke pengangkutan ke TPA, itu kewenangan di bawah DLH Kabupaten Kota masing-masing, termasuk armada dan krunya ya. Untuk TPA Piungan ini di bawah DLHK Provinsi. Jadi istilahnya kewenangan kita ketika sampah sudah masuk ke jembatan timbang, itu baru kewenangan DLH Provinsi. Kalau dari sumber dan pengangkutan nanti di bawah DLH Kabupaten Kota masing-masing. Kalau dampak terhadap warga, mungkin gini ya. Jadi kan istilahnya untuk warga sekitar ini juga sebagian besar berkecimpung di sampah. Jadi mungkin dengan adanya penutupan ini, dari segi ekonomi ada ya, harusnya kemarin lancar, sekarang kan agak berdampak ya. Jadi perputaran ekonominya mungkin yang ada yang jasa sampah, ada yang pemulung, ada yang
ngepul dengan adanya TPA tutup ini kan stuck, nggak jalan. Terus untuk dampak ke pengelola, kalau dari segi pekerjaan mungkin lebih enak ya. Banyak ya, walaupun masih ada istilahnya perawatan lingkungan, dan untuk lindi itu kita juga tetap harus ada pengolahan air hasil dari pembusukan sampah itu loh. Sebelum dibuang ke irigasi kan tetap harus diolah dengan di IPL kita. Terus dampak negatifnya terhadap pengelola, istilahnya kan dulu kita karyawan di sini ada sekitar 37. Sekarang kita yang masih di sini tinggal 8 dan tambah 2 PNS. Ya walaupun TPA tutup itu tetap masih ada pemeliharaan, perawatan, mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang nanti ditentukan oleh para pengambil kebijakan, istilahnya kita tetap harus siap menjalani. Ya mungkin dibilang sadar juga belum begitu ya. Mereka kesadaran karena banyak yang berkecimpung di sampah, istilahnya kan kesadaran mereka berdasar nilai ekonominya ya. Jadi untuk perlu diketahui di TPA Piungan sini juga belum ada pemrosesan, bahkan mungkin pemilahannya juga masih kurang, belum ada ya, istilahnya baru ditumpuk aja. Ini baru ada pemilihan istilahnya. Jadi dari pemulung, dari warga itu menyisihkan sampah-sampah yang masih mempunyai nilai ekonomi untuk dijual. Jadi untuk pemilahannya mungkin yang itu untuk orientasinya untuk dijadikan uang. Kayak pemilihan yang laku jual ada plastik, logam, bahkan busa itu juga masih ada yang laku, tulang-tulang binatang kayak gitu juga masih laku. Walaupun secara SOP sebenarnya di sini itu kan harusnya sampah yang datang ke TPAN itu karena ini adalah akhir itu yang residu. Tapi pada kenyataannya masih banyak sekali sampah yang mempunyai nilai ekonomi. Jadi tetap dari warga juga memanfaatkan itu. Terus warga juga kebanyakan ada yang bergerak di jasa pengangkutan sampah, jadi mereka juga mengambil dari sumber. Terus sebelum dibuang ke TPA mereka pilih sendiri untuk istilahnya dipilih-pilih yang laku jual baru dibuang ke TPA. Juga mungkin ada yang kalau dulu beternak sapi ya, tapi perlu diketahui untuk para peternak dan pemulung itu lepas dari pengelola, itu nggak ada ikatan istilahnya, karena di undang-undang juga sebenarnya nggak boleh untuk adanya pemulung dan hewan ternak di badan sampah TPA, karena itu standar kita dulu itu sanitary landfill. Kalau sanitary kan harus bebas dari aktivitas itu, yang ada di badan sampah cuman operasional TPA aja. Tapi pada kenyataannya kan yang terjadi di lapangan adanya pemulung, adanya sapi, akhirnya kan diturunkan ke kontrol landfill. Kontrol landfill pun bahkan 2017 itu karena TPA ini udah overload, tanah uruk yang harusnya untuk melapisi sampah tadi, karena udah overload untuk sekedar masuk ke badan sampah aja susah, akhirnya tanah uruk tadi dibuat untuk pembuatan akses jalan darurat. Dengan konsekuensi tidak semua sampah yang ada bisa tertutup tanah uruk, akhirnya malah condong ke turun lagi ke open dump. Baru 2020 ada proyek penataan badan sampah dan pembuatan terasering, sekarang tertutup semua.